Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita belajar bersama kembali keterkaitan bagi mitra BPS yang ditugaskan sebagai PML maupun PCL dalam program pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat SE 2026. Dan langsung saja ya teman-teman ya, kita bahas keterkaitan cara pengisian dokumen daftar perubahan SLS atau yang disebut daftar PSLS. Nah, di sini kita naik ya teman-teman ya, keterkaitan daftar perubahan SLS, yaitu bisa teman-teman lihat di sini ya. Daftar PSLS digunakan sebagai lembar kerja dalam melakukan identifikasi SLS yang mengalami perubahan. Untuk informasi perubahan SLS diperoleh saat petugas pendataan lapangan mengunjungi ketua SLS. Dan selanjutnya admin Wilkerstat akan melakukan entry perubahan wilayah di WRS MFD online berdasarkan daftar PSLS hasil rekonsiliasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya pada gambar di samping, yaitu dokumen keterkaitan daftar PSLS. Dan kita next. Pada tampilan ini keterkaitan bagian awal daftar PSLS. Bisa kita lihat gambarnya di atas, yaitu pada bagian atas daftar PSLS terdapat informasi wilayah yang mencakup kode dan nama provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan hingga desa. Dan untuk selanjutnya keterkaitan bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu tentang kolom 1 sampai dengan kolom 7 diisi sesuai dengan nama master SLS, terakhir kolom 6 tidak perlu diisikan. Dan selanjutnya bisa teman-teman lihat juga ya pada gambar di atas tentang kondisi wilayah SLS setelah perubahan. Pada kolom 8 sampai dengan kolom 13 diisi sesuai dengan kondisi wilayah SLS setelah perubahan. Kolom 14 sampai dengan kolom 21 tidak perlu diisi. Kolom 22 nama SLS atau non SLS lengkap diisi sesuai dengan kondisi wilayah SLS setelah perubahan. Nama SLS diurutkan dari nama tingkatan terbawah desa. Kolom 23 nama ketua SLS terkecil diisi sesuai dengan kondisi wilayah SLS setelah perubahan. Dan ini pada tampilan ini keterkaitan kolom 24, yaitu tentang status perubahan wilayah SLS. Mencakup 6 kode perubahan wilayah sebagai berikut. Kode 1 pemekaran SLS, kode 2 penggabungan SLS, kode 3 perubahan jenis SLS, kode 4 perubahan tingkatan atau nama SLS, kode 5 perubahan kode SLS, kode 6 perubahan muatan SLS atau perubahan nama ketua SLS. Dan selanjutnya pada gambar ini keterkaitan tentang catatan. Bisa kita lihat ya gambarnya, yaitu bagian bawah daftar PSLS terdapat bagian catatan yang menjelaskan keterangan dari kolom 15 muatan dominan, keterangan kolom 24 status perubahan wilayah SLS, dan keterangan jenis SLS. Dan untuk selanjutnya bisa teman-teman lihat keterkaitan gambar yang ini, yaitu tentang gambar keterangan pengisi daftar. Bisa teman-teman lihat ya bagian keterangan pengisi daftar yang mencakup nama, tanggal pengisian, dan tanda tangan dari petugas pendataan lapangan dan petugas pemeriksa lapangan. Dan selanjutnya keterkaitan contoh pengisian daftar PSLS. Yang pertama keterkaitan identitas wilayah, yaitu bisa teman-teman lihat ya gambarnya, yaitu ada provinsi, dituliskan kode dan nama provinsi, kabupaten atau kota, tuliskan kode dan nama kabupaten atau kota, kecamatan, tuliskan kode dan nama kecamatan. Untuk desa, tuliskan kode dan nama desa atau kelurahan. Dan selanjutnya keterkaitan contoh pengisian daftar PSLS tentang kondisi wilayah SLS atau non SLS sebelum perubahan. Bisa teman-teman lihat ya gambarnya, yaitu isikan kode wilayah sebelum perubahan. Kolom 1 sampai dengan kolom 5 bisa kita lihat ya, isikan kode wilayah provinsi sampai dengan SLS atau non SLS. Kolom 6 tidak perlu diisikan, dan kolom 7 isikan nama SLS sebelum perubahan. Dan selanjutnya bisa kita lihat ya contoh pengisian keterkaitan kondisi wilayah SLS setelah perubahan. Isikan wilayah kondisi setelah perubahan. Pada kolom 8 sampai dengan kolom 13 isikan kode wilayah provinsi sampai dengan SLS atau non SLS setelah perubahan. Kolom 14 sampai dengan kolom 21 tidak perlu diisikan karena muatan diambil dari pengelolaan SE 2026 Wilkerstat RS. Dan untuk kolom 22 isikan nama SLS setelah perubahan, dan kolom 23 isikan nama ketua SLS terkecil. Dan selanjutnya keterkaitan contoh pengisian daftar PSLS tentang status perubahan wilayah SLS. Kolom 24 yaitu status perubahan wilayah SLS, tuliskan kode perubahan sesuai cakupan perubahan SLS. Dan selanjutnya di sini bisa teman-teman lihat juga keterkaitan contoh pengisian keterangan pengisi daftar. Pada lembar keterangan pengisi daftar tuliskan nama, tanggal pengisian, dan tanda tangan.
Untuk masing-masing kolom petugas mendata lapangan dan petugas pemeriksa lapangan.